Bayangkan sebuah kampung kecil yang hidup dalam ketakutan. Di sana, para warga tak berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Preman-preman bertato menguasai jalanan, menjarah, memeras, dan menebar ancaman. Tapi malam itu berbeda. Malam ketika langit gelap disinari oleh keberanian. TNI datang, dan mereka datang bukan untuk berunding. Mereka datang untuk menuntaskan teror. Siapkah kalian menyaksikan kisah brutal namun heroik yang akan membuat bulu kudukmu berdiri? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah nyata jadi lebih hidup. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like videonya ya, biar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah luar biasa seperti ini. Kampung Tapal Batas, wilayah terpencil di perbatasan hutan lebat dan jalan tambang ilegal, hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Preman bersenjata tajam dan bertubuh kekar menjadikan kampung itu ladang kekuasaan. Mereka tidak hanya memalak, tapi juga menyiksa warga yang berani melawan. Suara tangisan di malam hari bukan hal asing, dan tak ada yang berani mengadu ke aparat. Warga hanya bisa berharap pada langit. Laporan demi laporan dikirimkan ke kota terdekat, namun tak pernah ada tanggapan. Preman yang menyebut diri mereka pasukan hitam, terlalu kejam dan lihai menyogok. Mereka punya jaringan, punya mata-mata. Tak satu pun aparat desa selamat dari tekanan mereka. Rumah-rumah mulai kosong. Banyak yang memilih mengungsi ke daerah lain, meninggalkan ladang dan harta benda. Tapi ada satu orang yang tidak tinggal diam. Pak Ramli, seorang veteran TNI. Di usia senjanya, dia menyaksikan kampungnya hancur, dan rasa sakit itu membakar semangat lamanya yang belum padam. Pak Ramli diam-diam merekam kekejaman pasukan hitam. Ia kirimkan video itu ke rekan lamanya di Koramil. Sudah cukup, tulisnya singkat. Dan video itu pun akhirnya sampai ke tangan Letnan Satrio, sosok muda yang dikenal bengis terhadap ketidakadilan. Letnan Satrio tak menunggu aba-aba dari atas. Dia hanya butuh satu alasan untuk bertindak, dan kali ini, alasannya adalah kehormatan bangsa. Dengan restu atasannya, dia siapkan tim kecil, 8 personel pilihan. Mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah hantu rimba, pasukan pemburu yang tak pernah gagal dalam operasi senyap. Malam itu, kampung Tapal Batas akan berubah. Langit mendung menggantung, seakan tahu bahwa darah akan tumpah, dan sejarah baru akan tercipta. Tim hantu rimba bergerak tanpa suara. Mereka menyusup dari hutan, berjalan dalam formasi membelah gelap. Di tangan mereka bukan hanya senjata, tapi tekad yang bulat. Misi ini bukan sekadar tugas, tapi urusan kehormatan, untuk rakyat, untuk bangsa. Pasukan hitam tak menyangka. Mereka mabuk-mabukan di posko utama, berjoget liar di tengah hasil rampokan mereka. Tawa mereka menggema, tak sadar bahwa maut sudah mengintai di semak-semak. Letnan Satrio mengangkat tangan, memberi kode. 3, 2, 1. Dentuman pertama mengguncang malam. Tembakan tepat sasaran menumbangkan penjaga di menara pantau. Dalam sekejap, suasana berubah. Jeritan panik terdengar. Preman-preman berlarian, mencoba mengambil senjata, tapi hantu rimba terlalu cepat, terlalu terlatih. Prajurit Arga mengeksekusi 2 preman dengan presisi mengerikan. Sersan Tama melempar granat ke barak tidur. Ledakan menghancurkan jendela-jendela, dan asap memenuhi langit kampung. Api menyala. Malam itu jadi neraka bagi para penyamun. Beberapa preman mencoba kabur lewat sungai belakang, tapi sudah ditunggu oleh 2 sniper TNI yang mengintai sejak sore. Tak ada yang lolos. Jeritan mereka jadi gema mengerikan yang menggugah dendam warga selama ini. Dalam waktu kurang dari 25 menit, markas utama pasukan hitam hancur total. Tapi misi belum selesai. Karena sang pemimpin, Bram Simaut, belum ditemukan. Bram Simaut bukan preman biasa. Dulu dia pernah menjadi tentara bayaran di luar negeri. Kejam, licik, dan mahir bertarung tangan kosong. Ia tidak gentar walau markasnya hancur. Ayo, anak buahku boleh tumbang,
Tapi aku akan tarik nyawa kalian, katanya garang. Letnan Satrio mendengar kabar bahwa Bram lari ke gudang kayu tua di ujung kampung. Ia tahu, ini tidak bisa diselesaikan dengan peluru. Ini harus selesai dengan kehormatan. Satrio meletakkan senjatanya dan berjalan sendiri menuju gudang, disaksikan timnya dari kejauhan. Kabut pagi mulai turun, menciptakan suasana mencekam. Dua sosok, satu penjaga bangsa, satu raja preman, bertemu dalam diam. Tanpa kata, mereka saling menyerang. Pukulan keras, tendangan tajam, dan teriakan saling menantang mengisi udara yang dingin. Bram sempat menjatuhkan Satrio. Tapi pemuda itu bangkit dengan mata menyala. Dengan teknik bela diri yang dilatih selama bertahun-tahun, ia mematahkan pertahanan Bram. Satu tendangan ke dada, satu pukulan ke rahang, dan Bram roboh, mulutnya berdarah. Bukan kamu yang berhak menebar ketakutan di tanah ini, kata Satrio sambil menahan napas. Bram berusaha bangkit, tapi lututnya lemas. Ia tahu, permainan sudah selesai. Para warga yang mulai keluar dari persembunyian menyaksikan akhir dari mimpi buruk mereka. Dan di tengah kabut, suara azan subuh berkumandang, seolah menyambut fajar kemenangan bagi tapal batas. Setelah baku hantam itu, Letnan Satrio duduk lelah. Luka di pelipisnya mengalirkan darah. Tapi matanya penuh kepuasan. Para prajurit mendatanginya, membawa kabar, "Bersih, Letnan. Semua preman sudah ditangkap atau tumbang." Warga keluar satu persatu. Tangis haru pecah di jalanan. Anak-anak memeluk tentara. Para ibu mencium tangan mereka. Pak Ramli, dengan mata berkaca, menghampiri Satrio dan memberi hormat. "Kau seperti anakku sendiri," katanya. Tim medis datang dari kota, mengevakuasi korban luka, baik warga maupun pasukan. Malam penuh darah itu menyisakan trauma, tapi juga harapan baru. Kampung yang dulu diliputi ketakutan kini punya harapan untuk bangkit kembali. Pemakaman sederhana diadakan untuk dua warga yang tak sempat diselamatkan. Satrio berdiri di sana, kepala tertunduk. "Mereka tidak mati sia-sia," bisiknya. Hari itu, kesedihan dan kebanggaan bercampur jadi satu. Pihak berwenang datang membawa surat penghargaan. Tapi bagi Satrio, penghargaan sebenarnya adalah senyum warga dan kedamaian yang kembali. Ia menolak wawancara, tak ingin sorotan. "Saya hanya menjalankan tugas," katanya singkat. Namun kisah keberaniannya tersebar luas. Dari kampung ke kota, dari media ke media. Nama Letnan Satrio jadi simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan. Seminggu pasca operasi, tapal batas berubah drastis. Gotong royong warga membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Pos keamanan desa kini dijaga bersama oleh warga dan aparat. Ketakutan berganti dengan semangat persatuan. Pak Ramli didaulat menjadi kepala keamanan warga. Ia melatih para pemuda kampung bela diri dasar. "Kita tidak akan takut lagi. Kita akan siap jika kejahatan datang kembali," katanya. Spirit TNI telah merasuk ke dalam hati masyarakat. Sumbangan mulai berdatangan dari banyak pihak. Sekolah yang dulu rusak dibangun kembali. Anak-anak bisa belajar tanpa rasa takut. Dan ladang yang dulu dijarah, kini hijau kembali. Letnan Satrio dan timnya mengunjungi kampung untuk terakhir kalinya. Disambut seperti pahlawan. Tapi Satrio hanya tersenyum. "Kami datang bukan untuk dipuji. Kami datang karena kalian adalah bagian dari Indonesia." Dalam sebuah upacara sederhana, warga menamai lapangan desa dengan nama Lapangan Satrio Ramli, gabungan dua pahlawan kampung. Sebuah prasasti didirikan. Di sini pernah berdiri ketakutan. Kini berdiri keberanian. TNI kembali ke markas. Tapi semangat mereka tetap tinggal, menyala dalam setiap hati warga tapal batas. Cerita tapal batas bukan sekadar kisah pertempuran. Ini adalah simbol bahwa kebaikan tak pernah boleh kalah. Bahwa meski gelap menguasai lama, cahaya pasti akan datang. Letnan Satrio melanjutkan tugasnya ke wilayah lain. Namun setiap kali ia mengingat tapal batas, hatinya tenang. Ia tahu, di sana,
rakyat sudah bangkit. Dan itulah kemenangan sejati bagi seorang prajurit. Preman, koruptor, dan para penindas memang masih ada di negeri ini. Tapi selagi masih ada mereka yang berani seperti Satrio dan rakyat yang bersatu seperti warga Tapal Batas, maka negeri ini masih punya harapan. Kita semua bisa jadi bagian dari perubahan. Dengan keberanian, dengan kebersamaan, dan dengan semangat pantang menyerah. Karena Indonesia bukan milik para penindas. Indonesia milik kita semua. Jangan pernah biarkan kejahatan menang karena kita diam. Angkat suara, bantu sesama, dan sebarkan kisah ini. Karena dari cerita seperti inilah semangat juang itu akan terus hidup. Dan ingat, bila kejahatan datang lagi, yakinlah, TNI tak akan tinggal diam. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian merasa kisah ini menggugah hati dan membakar semangat nasionalisme, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mari sebarkan inspirasi dan semangat perjuangan ini ke seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di kisah heroik berikutnya.